Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bersyukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan sebuah materi yang diamanahkan oleh Ustadz selaku dosen pengampu matkul sejarah peradaban Islam, yakni Bapak Iqbal S.Hukum. Semoga beliau senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umurnya, dikurniakan segala rezekinya, dan dimaafkan segala dosanya. Nah, langsung saja di sini kami membahas mengenai dinasti Fatimiyah yang ada di Mesir. Pembahasan pertama yaitu mengenai sejarah berdirinya dinasti Fatimiyah di Mesir. Dinasti Fatimiyah adalah salah satunya dinasti Syiah dalam Islam. Dinasti Fatimiyah Indonesia didirikan oleh Said bin Usaid. Kekhalifahan Fatimiyah muncul dari gerakan Islam Syiah. Dinasti Fatimiyah berdiri pada tahun 297 Hijriah atau 910 Masehi dan berakhir pada tahun 560 Hijriah atau dengan 1171 Masehi. Yang semula hanya merupakan gerakan keagamaan yang didirikan di Afrika Utara kemudian pindah ke Mesir. Pendidikan awal pada masa dinasti Fatimiyah berlangsung di tempat yang dulunya merupakan tempat ibadah yaitu masjid. Nah, untuk bersaing dengan Bani Abbasiyah, para pedagang dunia Islam dengan basis di Baghdad, maka didirikan dinasti Fatimiyah. Tanah yang diperintah oleh dinasti Fatimiyah berada di Afrika Utara, Mesir, dan Suriah. Tentunya dinasti Abbas yang menyebabkan berdirinya dinasti Fatimiyah. Dinasti ini mencapai puncak kekuasaannya di bawah Khalifah Al-Aziz setelah jatuhnya dinasti Fatimiyah. Nah, dengan dibangunnya Masjid Al-Azhar yang kini dikenal dengan Universitas Al-Azhar dan digunakan untuk kajian dan pendalaman ilmu keislaman, bahkan kebudayaan pun ikut maju. Dinasti Fatimiyah adalah kekhalifahan Syiah Islamiyah yang menentang kekuasaan Abbasiyah Sunni. Nama Fatimiyah diambil dari Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad SAW, karena mereka mengklaim sebagai keturunan langsung dari beliau. Mereka ingin mendirikan kekhalifahan Islam dengan pemimpin dari Ahlul Bait, bukan keturunan Abbasiyah. Gerakan dakwah Islamiyah berkembang di Afrika Utara atau Tunisia. Ubaidillah Al-Mahdi Billah yang kemudian menjadi khalifah pertama Fatimiyah. Ia berhasil mengambil alih kekuasaan dari dinasti Al-Ghalabiyah dan memproklamasikan kekhalifahan Fatimiyah di Ifriqiya atau wilayah Tunisia sekarang. Pada masa Al-Mu'izz Dinillah, khalifah keempat Fatimiyah, pergerakan ekspansi ke timur yaitu Mesir. Ia mengirim Panglima Besar Jauhar al-Sikilih untuk menaklukkan Mesir. Tahun 969 Masehi, pasukan Fatimiyah berhasil menguasai Mesir tanpa banyak perlawanan dari dinasti Hashimiyah. Setelah menaklukkan Mesir, Jauhar mendirikan kota baru yang disebut Al-Qahirah atau Kairo. Tahun 973 Masehi, Khalifah Al-Mu'izz pindah dari Tunisia ke Mesir dan menjadikan Kairo sebagai kota resmi Fatimiyah. Sejak saat itu, para khalifah Fatimiyah Mesir memerintah dari Mesir. Setelah Al-Mu'izz, ada juga beberapa khalifah penting di Mesir, yaitu khalifah masa pemerintahan perang utama. Yang pertama, Al-Mu'izz Dinillah 953 sampai 975 Masehi menaklukkan Mesir dan mendirikan Kairo. Yang kedua, Al-Aziz Billah 975 sampai 996 Masehi memperkuat administrasi dan ekonomi. Yang ketiga, Al-Hakim bi Amrillah 996 sampai 1200 Masehi, tokoh kontroversial dianggap imam gaib oleh Dursi. Yang keempat, Al-Mutansir Billah 1000
1036 sampai 1094 Masehi, masa pemerintahan panjang tetapi banyak krisis. Yang kelima, Al-Adid li Dinillah 1160 sampai 1170 Masehi, Khalifah terakhir Fatimiyah di Mesir. Masa kemajuan dan kontribusi dinasti Fatimiyah terhadap peradaban Islam. Yang pertama, bidang keilmuan. Ilmu pengetahuan, dinasti Fatimiyah membangun Masjid Al-Azhar yang berkembang menjadi pusat ilmu, dan Universitas Al-Azhar. Lembaga ilmiah seperti Dar al-Ilmi dan Dar al-Hikmah menjadi pusat penyebaran ilmu, pemikiran dan filsafat, mengadopsi filsafat Yunani dan mengembangkan pemikiran melalui kelompok Ikhwan As-Safah. Adapun tokoh penting yaitu Abu Hatim Ar-Razi, Abu Abdullah An-Nasafi, Abu Ya'qub As-Sijazi, Abu Hanifah An-Nu'man Al-Maghribi, Ja'far Ibn Mansur Al-Yamani, Hamid Ad-Din Al-Kirmani. Ilmu hadis, Mesir menjadi kiblat ilmu hadis dengan tokoh-tokoh seperti Abdul Ghani bin Said, Abu Bakar Al-Miskari Al-Misri, dan Al-Hafiz As-Salafi. Ilmu fikih berkembang mazhab Maliki dan Syafi'i. Adapun tokoh terkenal yaitu Abu Bakar An-Ni'mal, Abdurrahman bin Abdullah Al-Ghafiqi, Nasr bin Bashar, Al-Qadi Ali bin Al-Husain Al-Qui. Ilmu bahasa, pemerintah menunjuk ahli bahasa untuk menyunting karya sastra. Tokoh seperti Al-Qazzaz, An-Nahwi dan Al-Mahlab. An-Nahwi dikenal luas pendidikan dan iptek, didirikannya Akademi Ilmu Pengetahuan oleh Iblis. Tokoh penting di bidang ilmu dan kedokteran, Muhammad Tamimi, Abu Al-Hasan Ali bin Ridwan, dan Ibnu Salam Al-Qudai. Yang kedua, ekonomi dan perdagangan. Fatimiyah memiliki lapangan ekonomi besar, lebih dari Irak, hubungan dagang dengan India, Eropa, dan Mediterania. Usfat menjadi kota perdagangan utama dengan lebih dari 20.000 toko. Yang ketiga, pertanian. Pertanian berkembang di sepanjang Sungai Nil dan lahan-lahan khusus yang ditentukan oleh pemerintah. Sungai Nil penting untuk irigasi dan keberlanjutan pertanian di Mesir. Selanjutnya, pada masa kemunduran dan kehancuran Khalifah Fatimiyah. Setelah Khalifah Fatimiyah mengalami kejayaan hingga pada masa pemerintahan Al-Mutansir 1014 Masehi di Mesir, maka pada periode ini dan selanjutnya mulailah terjadi kemerosotan di kalangan istana pada masa pemerintahan Al-Zair. Beliau mempersiapkan putra mahkota untuk menggantikan dirinya kelak ketika Al-Zair meninggal. Maka oleh Al-Jarjarai mengumumkan pengangkatan Al-Mutansir sebagai khalifah berusia 7 tahun, menggantikan ayahnya. Selanjutnya memerintah selama 26 tahun 427 sampai 487 Hijriah. Pada awal pemerintahan Khalifah Fatimiyah, para menteri menguasai panglima dan dibawa kekuasaan sipil. Namun kemudian setelah terangkatnya Hasan Al-Yazuri menjadi menteri, kekuasaan sipil menurun dan terjadilah pertikaian yang membuat pertempuran yang pada akhirnya dimenangkan oleh pihak militer dan kembali ke istana untuk mengatur pergantian menteri. Sebagai akibat dari pertempuran itu, pertanian terbengkalai, pencurian dan perampokan terjadi di mana-mana. Bersamaan terjadinya gerakan pengacau dan perubahan sehingga tampuk kekuasaan beralih dari tangan khalifah ke tangan menteri. Maka sepanjang masa pemerintahan Al-Mutansir tidak pernah mendapatkan, sehingga kebutuhan khalifah tergantung kepada pemberian para menteri. Dalam kondisi masyarakat dan anarki dan kestabilan keamanan tidak terjamin, maka Khalifah Al-Mutansir mengundang Al-Jamali, seorang penguasa Akka atau Syria, untuk mengendalikan dan memegang kendali kekuasaan pemerintahan di Mesir. Maka kekuasaan beralih ke tangan menteri dan mulailah periode baru, yaitu dominasi menteri.
Sebagai kesimpulannya, dinasti Fatimiyah adalah satu-satunya dinasti Syiah dalam Islam. Dinasti Fatimiyah Tunisia didirikan oleh Said bin Husain. Kekhalifahan Fatimiyah muncul dari gerakan Islam atau Syiah. Dinasti Fatimiyah berdiri pada tahun 297 Hijriah atau 910 Masehi dan berakhir pada tahun 567 Hijriah atau 1171 Masehi, yang semula hanya merupakan gerakan keamanan yang didirikan di Afrika Utara, kemudian pindah ke Mesir. Pendidikan awal pada masa dinasti Fatimiyah berlangsung di tempat yang dulunya merupakan tempat ibadah atau masjid. Kontribusi dinasti Fatimiyah terhadap peradaban Islam sangat besar, baik dalam kehidupan masyarakat dan sistem administrasi maupun pengembangan ilmu pengetahuan, seni dan arsitektur. Setelah Khalifah Fatimiyah mengalami kejayaan hingga pada masa pemerintahan Al-Mutansir 1094 Masehi di Mesir, maka pada periode ini dan selanjutnya mulailah terjadi kemerosotan di kalangan istana.